Alhamdulillah hada nali hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Hadirin ikhwat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini saya akan membawakan tema tentang seruan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha kuasa dan menciptakan manusia dari sejak zaman Nabi Adam sampai zaman akhir zaman. Manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala diseru oleh Allah Subhanahu wa taala dalam seruannya, yaitu, hai manusia, beribadahlah kepada Allah Rabb yang memelihara kamu, yang telah menciptakan kamu dan yang telah menciptakan makhluk sebelum kamu, agar supaya kamu menjadi orang yang takwa. Intinya manusia oleh Allah diseru dengan kalimat pertama adalah ubudu, beribadahlah kepada Allah. Ibadah yang bagaimana? Yaitu ibadah terbagi dua. Ada yang ibadahnya karena taklid, ibadah yang mengikuti dengan ketidaktahuan, hanya mengikuti saja. Ada juga yang ibadahnya ittiba, mengikuti dengan cara ilmu, dengan cara pengetahuan yang dihasilkan dari belajar, dengan diolah dari pikiran dan hati sehingga membentuk ibadah yang memakai ilmu. Dan ibadah yang mesti kita ikuti adalah ibadahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ibadah kita seperti contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perintahnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, bagaimana supaya ibadah kita dengan ibadahnya dengan ittiba, yaitu mengikuti dengan aturan ilmu pengetahuan yang kita miliki, maka ibadah kita ini harus betul-betul ihtiyati, tetap harus hati-hati. Kenapa? Karena dalam ibadah, umpamanya ibadah yang kita kerjakan itu tidak selamanya ibadah itu istiqomah, tetapi ibadah itu kadang kita goyang ke kanan dan ke kiri. Kenapa? Karena Rasulullah mengajarkan kepada kita ajaran doa, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Wahai yang maha membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku dalam agamamu. Ini menandakan bahwa kita harus hafal doa itu, karena dalam ibadah yang kita kerjakan digoda oleh setan laknatullah, sehingga kita akan goyang ke kanan dan ke kiri. Begitu juga ketika kita memilih pemimpin, kita pun harus ittiba, jangan taklid. Harus tahu bahwa pilihan kita adalah pilihan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena berhubungan dengan ubudu, ibadah kepada Allah, dan kesananya adalah untuk la'allakum tattaqun. Bagaimana? Karena tahun sekarang adalah tahun politik, tahun yang memang umat Islam harus memilih, dan pilihan itu harus karena Allah,
dan harus ittiba, maka ibadah yang menyelamatkan adalah ibadah yang kita mesti mengetahui bahwa pilihan ke-1, kedua, dan ketiga itu adalah pilihan strategi politik. Tidak ada unsur strategi agama. Itu hanya strategi. Sehingga yang satu ada Habibnya, yang kedua punya Habib, yang ketiga pun punya Habib. Tentu saja partai politik pun tidak ada yang memakai ideologi Islam. Tetapi ada salah satu ideologi yang bisa diketahui dengan ittiba, bahwa di dalam politik supaya kita selamat harus memilih ideologi Islam. Karena kata ulama sambil cengengesan bahwa politik itu bagaikan roti yang ada tai kotoknya, atau tai kotok yang ada rotinya. Itu gambaran bahwa kita ini harus betul-betul berhati-hati bahwa kita mesti ibadah itu karena Allah, dan kita jangan sampai pilihan kita ini menjadi hisaban yang akan menuntut kita kepada dosa. Tetapi pilihan kita harus betul-betul mengarah kepada pilihan yang istiqomah, yang diridhoi oleh Allah, karena pilihan kita ini adalah untuk menjunjung tinggi Islam, menjunjung tinggi agama Islam, sampai menjunjung tinggi pendidikan sehingga umat akan beribadah dengan tenang, umat akan hidup dengan tenang, umat akan menjalankan hidup sebagai manusia yang diseru oleh Allah, la'allakum tattaqun, akan menjadi orang yang bertakwa. Dan intinya bahwa kita beribadah dari A sampai Z, ibadah sholat, zakat, saum, dan yang lainnya, muamalahnya harus mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga ada guna dan manfaatnya. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.